Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 telah menyelesaikan tugas manajemen keuangan yang beranggotakan saya sendiri, Bayu Ramadan, Maria Yohana Natali Sirans, Nabila Hoirul Nisa, Nerina Lulusania, dan Zahara Zakia Harparaj. Yang kami akan presentasikan adalah analisis kelayakan pada investasi hotel XY di Kalimantan Barat. Yang pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Bayu Ramadan, yang kedua oleh Nerina Lulusania, yang ketiga oleh Maria, yang keempat oleh Nabila Khairul Nisa, yang kelima ada Zahara Zakia Harparaj. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu analisis kelayakan pada investasi hotel XY di Kalimantan Barat. Analisis kelayakan investasi adalah penelitian suatu terhadap investasi, khususnya investasi proyek, layak atau tidaknya dilaksanakan proyek tersebut. Kriteria yang digunakan untuk mengukur kelayakan suatu investasi adalah Net Present Value atau NPV. Bisa juga menggunakan Internal Rate of Return dan juga payback period. Selanjutnya adalah teori bunga dan discount rate. Bunga adalah kompensasi yang dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman karena penggunaan modal usaha tersebut. Bunga dibayar di akhir periode dan diperhitungkan dari jumlah investasi awal periode. Perhitungan bunga terdiri dari dua. Yang pertama, bunga sederhana hanya diperuntukkan satu kali untuk satu periode terhadap jumlah pokok besarnya ditetapkan. Yang kedua, bunga majemuk, yaitu menunjukkan bunga ditambah pokok pinjaman yang dikenakan bunga pada periode berikutnya, sehingga dari periode sekarang ke periode berikutnya itu pokok bunga menjadi semakin besar, yang merupakan akumulasi dari penambahan bunga tersebut. Terus ada faktor diskonto, adalah rasio jumlah bunga terhadap jumlah investasi pada akhir periode. Faktor diskonto dibayar di awal periode tetapi diperhitungkan dari jumlah investasi pada akhir periode. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri 2, yaitu Nerina Lulusania. Untuk Nerina Lulusania dipersilahkan. Oke, halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang present value atau nilai sekarang. Jadi present value ini adalah nilai uang pada saat ini dari sejumlah uang yang akan dibayarkan di masa depan yang akan datang. Cara menghitung present value ini melibatkan proses diskonto dan rumusnya sebagai berikut. Nah, kalian bisa dilihat di slide-nya, di mana PV ini adalah present value atau nilai sekarang pada periode waktu ke N. Nah, N ini adalah lama periodenya. Jadi misalnya lama waktunya itu adalah 5 tahun untuk 2 kali angsuran. Jadi N-nya itu 10. Nah, PV-nya itu adalah nilai masa depan atau future value, dan I-nya merupakan suku bunga. Selanjutnya mari bahas tentang biaya investasi. Nah, biaya investasi ini terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu biaya langsung. Nah, biaya langsung ini mencakup biaya tahap awal pembangunan hingga mulai beroperasinya, misalnya hotel, di dalam hal ini adalah hotel.
Nah, kedua, biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung ini merupakan tahapan lain dari pengembangan setelah mulai beroperasi yang terdiri dari sini, khususnya untuk analisis total ini 20% digunakan untuk biaya tambahan, 22% biaya ini untuk perabotan dan dekorasi, 6%-nya untuk biaya perlengkapan, sebesar 1% ini digunakan untuk kerja lapangan dan 10% digunakan untuk biaya cadangan. Selanjutnya kita akan membahas cash flow atau aliran kas. Jadi cash flow ini adalah tinjauan keuangan yang memberikan informasi tentang pendapatan dan pengeluaran kas suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Biasanya dalam cash flow ini memuat tiga komponen. Yang pertama cash flow yang digunakan untuk biaya operasional, maksudnya kas yang digunakan untuk biaya operasional, kemudian kas yang digunakan untuk pendanaan, dan yang terakhir kas yang digunakan untuk investasi. Nah, selain itu kita akan tentang metode interpolasi linier. Jadi ini adalah metode bentuk interpolasi untuk menentukan titik-titik di antara titik-titik yang diketahui menggunakan fungsi berupa fungsi linier. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat. Oke, selanjutnya ada mengenai net present value atau NPV. Nah, NPV ini adalah nilai bersih saat ini. Nah, NPV ini adalah selisih antara present value cash flow dan present value investasi selama masa investasi. Nah, rumus NPV ini adalah sebagai berikut, di mana NPV ini adalah nilai net present value dan CFI ini adalah nilai cash flow pada periode waktu. Oke, lalu kita akan membahas tentang mengenai internal rate of return atau IRR atau tingkat pengembalian internal terjemahnya. Nah, IRR ini adalah tingkat suku bunga yang membuat bunga atau biaya pengeluaran dan pendapatannya itu sama. Nah, investasi dianggap menguntungkan jika discount rate atau tingkat suku bunga yang dihasilkan itu lebih besar, dan tingkat suku bunga atau rumusnya itu sebagai berikut. IRR sama dengan net present value plus dibagi net present value plus dikurangi net present value minus. Nah, di mana IRR ini adalah nilai internal rate of return dan NPV plusnya ini adalah nilai suku bunga pada saat NPV positif, dan NPV negatifnya ini atau minus itu ya nilai suku bunga saat NPV negatif. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Maria Yohana Natalia Siran. Berikutnya adalah payback periode atau PP. Payback periode adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali biaya investasi dengan menggunakan cash flow. Payback periode juga merupakan rasio antara biaya investasi dengan cash flow yang hasilnya merupakan suatu waktu. Nah, di bawah ini merupakan rumus untuk menghitung payback periode. Dengan PP adalah nilai payback periode, N adalah nilai tahun terakhir di mana cash flow belum bisa menutupi biaya investasi, KN adalah jumlah kumulatif cash flow sampai tahun KN, dan KN tambah 1 adalah jumlah kumulatif cash flow sampai tahun KN tambah 1. Berikutnya adalah penentuan biaya investasi. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan Hotel XY terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung pembangunan Hotel XY yaitu berupa biaya pembelian tanah sebesar 27 miliar 500 juta dan biaya bangunan sebesar 20 miliar 605 juta 270 ribu. Biaya tidak langsung terdiri dari biaya tambahan 20% dari biaya bangunan sebesar 4 miliar 121 juta 150 ribu. Biaya perabotan dan dekorasi 22% dari biaya bangunan sebesar
4.533.265.000, biaya perlengkapan 6% dari biaya bangunan sebesar 1.236.345.000, biaya pekerja lapangan dan landscaping 1% dari biaya bangunan sebesar 103.028.750 rupiah. Kemudian terdapat biaya cadangan 10% dari biaya total langsung dan tidak langsung sebesar 5.809.953.875 rupiah. Nah, tabel di bawah ini merupakan rincian dari biaya investasi. Berikutnya adalah penentuan nilai net present value. Pembangunan Hotel XY membutuhkan biaya modal yang besar, yaitu biaya investasi sebesar 63.909.492.625 rupiah. Oleh karena itu, perusahaan melakukan peminjaman modal kepada pihak bank sebesar 75% dari biaya investasi 47.132.119.469 rupiah dengan suku bunga 12% dan dalam jangka waktu 15 tahun. Nah, tabel di bawah ini merupakan hasil perolehan nilai NPV. Selanjutnya adalah penentuan nilai Internal Rate of Return atau IRR. Nah, grafik di bawah ini merupakan hasil bahwa nilai NPV sama dengan 0 berada di antara 17% dan 18%. Dengan perhitungan untuk memperoleh nilai IRR dengan cara interpolasi sebagai berikut. Nah, nilai IRR yang diperoleh dari proyek investasi selama 15 tahun dengan suku bunga 12% dan modal pinjaman sebesar 47.932.119.469 rupiah, yaitu sebesar 17,645%. Artinya, modal pinjaman yang diperoleh investor akan mengalami perkembangan sebesar 17,645% selama jangka waktu 15 tahun dan akan memperoleh keuntungan. Penentuan nilai payback period berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai payback period berada di antara tahun ke-5 sampai tahun ke-6. Hasil yang diperoleh yaitu nilai kumulatif cash flow pada tahun ke-5 sebesar 8 miliar lebih dan nilai kumulatif cash flow pada tahun ke-6 sebesar 4 miliar lebih. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dapat diambil kesimpulan bahwa usulan proyek investasi pembangunan Hotel XY di Kalimantan Barat dapat dikatakan layak untuk dilanjutkan dan layak dari segi finansial, dikarenakan hasil analisis yang diperoleh yaitu nilai NPV dari hotel sebesar 23 miliar lebih menunjukkan bahwa nilai NPV lebih besar dari 0. Kemudian IRR dari hotel sebesar 17,645% menunjukkan bahwa nilai IRR lebih besar dari nilai suku bunga 12% dan nilai PP yang diperolehkan dari hotel sebesar 5 tahun 8 bulan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PP lebih kecil dari masa investasi hotel 8,8 investasi hotel 5,8 tahun kurang lebih 15 tahun. Investasi diperkirakan akan mengalami keuntungan seperti yang diharapkan. Pengujian efisiensi pasar modal Indonesia periode 2015 sampai 2018. Teori efisiensi pasar modal. Efisiensi pasar modal suatu negara mencerminkan keadaan perekonomian pada negara tersebut. Jika semakin efisien pasar modal suatu negara, maka perekonomian di negara tersebut berjalan semakin baik. Ini dikarenakan sebagian pasar sudah mencerminkan informasi yang relevan. Efisiensi pasar mempunyai beberapa bentuk, yaitu 1. Efisiensi pasar bentuk lemah, weak from. 2. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat, strong from. Harga.
Dalam menentukan harga jual produk, tidak dapat dilakukan sekali saja, tetapi harus selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi perusahaan. Stock spill adalah suatu aksi emite di mana dilakukan pemecahan nilai nominal saham menjadi nilai nominal yang lebih kecil dengan harapan peningkatan jumlah saham yang beredar di bursa dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham di bursa efek. Dividen merupakan bagian dari laba yang tersedia bagi para pemegang saham biasa, yang dibagikan kepada para pemegang saham biasa dalam bentuk tunai. Dividen dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Dividen tunai. Dividen tunai adalah keuntungan berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham. Kedua, dividen saham adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham setelah disetujui oleh direksi dan rapat para pemegang saham. Yang ketiga, dividen kekayaan. Tujuannya yaitu untuk memaksimumkan kemakmuran, menunjukkan likuiditas perusahaan untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham akan dapat tetap yang digunakan untuk keperluan ekonomi, dan dividen dapat digunakan sebagian alat komunikasi antara manajer dan pemegang saham. Oke, yang selanjutnya itu ada merger. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 mendefinisikan merger sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Nah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Nomor 22 menyatakan bahwa merger merupakan suatu proses penggabungan usaha dengan jalan mengambil satu atau lebih perusahaan lain. Oke, selanjutnya itu ada return saham yang merupakan pendapatan yang didapatkan oleh para pemegang saham. Dan selanjutnya itu ada signaling theory atau teori sinyal yang merupakan suatu kebijakan diambil oleh emiten pemerintah atau investor, pada prinsipnya memberikan sinyal atau pertanda bagi pasar tentang tren atau kecenderungan di masa yang akan datang. Slide selanjutnya ini akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama itu definisi operasional. Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang disiapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Nah, dalam variabel ini ada beberapa konsep. Yang pertama itu ada menghitung return actual atau actual return, yang merupakan keuntungan yang dapat diterima atas investasi saham pada periode tertentu. Rumusnya itu ada RN sama dengan P dikurangi P T-1 per P T-1. Keterangannya itu yang pertama itu R itu adalah return percent ke-1 pada periode ke-1. P itu adalah harga saham harian sekuritas 1 pada waktu T. Nah, dan yang PT-1 itu harga saham harian sekuritas 1 pada waktu T1. Nah, yang kedua itu ada menghitung return harapan atau expected return. Expected return itu dihitung dengan menggunakan market model. Yang tahap pertamanya itu perhitungan return ekspektasi ke-1 pada periode estimasi, dan yang kedua itu menggunakan model ekspektasi dapat dibentuk dengan menggunakan teknik regresi OLS atau ordinary least square. Dan yang selanjutnya itu ada menghitung abnormal return. Abnormal return itu adalah selisih antara return sesungguhnya dengan return ekspektasi. Nah, di sini bisa dilihat ada rumusnya untuk menghitung abnormal return. Slide selanjutnya itu adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pengujian perbedaan pengaruh sebelum dan sesudah peristiwa stock split, dividen dan merger menunjukkan bahwa abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, karena ada perbedaan yang signifikan ini, jadi pasar merespon informasi yang akan datang dan pasar sudah memprediksi akan datangnya informasi pengumuman tersebut.
Nah, maka dari itu, sebelum pengumuman terjadi, investor sudah melakukan aksi beli yang lebih dari biasanya. Aksi beli yang meningkat dari para investor ini mengakibatkan atau mempengaruhi permintaan dan penawaran akan saham tersebut. Semakin tinggi permintaan, maka harga saham itu akan semakin naik dan sebaliknya pula. Maka dari pembahasan yang sudah dibahas dari sebelum-sebelumnya itu, dapat disimpulkan pasar modal di Indonesia itu sudah efisiensi dalam artian setengah kuat dalam informasinya. Oke, dalam kesimpulan ini terdapat beberapa perbedaan dalam abnormal return. Perbedaan abnormal return ini sebelum dan sesudah merger, dividen, dan stock split merupakan informasi yang baik oleh pasar. Jadi sebelum pengumuman informasi itu terjadi, pasar ini sudah memberikan respon, yang artinya para investor itu sudah memprediksi akan datangnya informasi tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pasar modal di Indonesia sudah efisien dalam bentuk setengah kuat. Sarannya yaitu, informasi yang terjadi di pasar seperti stock split, merger, dan dividen itu merupakan informasi yang cukup relevan. Tetapi pelaku pasar modal juga harus pintar-pintar memilih dan memilah informasi tersebut. Juga harus mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan jual beli pada pasar saham dan lebih bersikap rasional dalam pengambilan keputusan. Oke, untuk sesi presentasinya itu kami cukupkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Saya tutup. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.